Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang buku terbaru bagus yang berjudul The Secret of Public Speaking Mastery. Jadi tanpa kita sadari, berbicara menjadi kebutuhan setiap orang. Berbicara menjadikan kita mampu untuk berkomunikasi, yang mana menjadi kegiatan sehari-hari kita. Rupanya berbicara juga ada seninya, terutama untuk kamu yang sering menyampaikan ide atau pendapat untuk belajar maupun bekerja. Jadi bagaimana manusia itu melakukan komunikasi? Pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial yang kita harus sadari bahwa manusia itu tidak bisa terlepas dalam komunikasi. Dalam kondisi apapun, situasi apapun. Jadi manusia itu selalu dibentuk aktivitas itu untuk selalu berkomunikasi. Namun melakukan komunikasi itu tuh terkadang masyarakat itu belum terbiasa mengenal komunikasi secara utuh. Masyarakat kita lebih memahami bagaimana komunikasi. Masyarakat kita itu lebih memahami komunikasi itu adalah ya sekedar berbicara secara umum seperti itu, kecuali orang-orang yang belajar teori komunikasi, dia mendalami komunikasi tersebut, dia pasti sudah memahami apa itu komunikasi. Jadi di sini perlu kita mensosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama gitu, bahwa komunikasi itu tidak hanya sesuatu yang hanya berkaitan dengan bicara. Kalau kita mendalami ilmu bicara itu tidak akan sama sekali hanya fokus pada suara saja gitu kan, bukan fokus pada bunyi saja, kata-kata saja gitu kan. Akan tapi berbicara itu juga dipahami memiliki banyak elemen. Elemen yang paling kuat ketika seorang berbicara itu harus mempunyai dua media. Yang pertama media bunyi, yang kedua adalah media visual. Media bunyi mungkin kita sudah paham gitu kan. Jadi kita cukup konsentrasi kepada media visual. Media visual di sini kita bisa bagi menjadi dua. Bagian yang pertama mimik. Mimik itu tentu kita ketika kita berbicara. Ketika berbicara dan berkonsentrasi kepada gerak-gerik alis, mulut, badan, tangan. Dan yang kedua itu bagaimana bergerak, bagaimana tangan itu bergerak. Itu elemen-elemen yang kita harus berpahami. Dan kita juga harus paham namanya public speaking itu juga ada namanya kecerdasan. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional. Karena pada prinsipnya kita hidup itu butuh menjadi orang yang pintar. Tetapi untuk menjadi pintar pun juga tidak cukup gitu kan. Jadi kepintaran itu harus mampu kita manfaatkan dan memanfaatkan kepintaran itu untuk kebutuhan suatu kondisi, yaitu yang disebut dengan cerdas. Jadi manusia pintar itu tidak boleh stop gitu. Boleh berhenti dalam kondisi kepintarannya saja gitu kan. Tapi juga dia harus pintar, cerdas. Dia harus cerdas. Jadi belum tentu gitu kan. Sehingga orang pintar itu belum tentu cerdas. Sebaliknya juga cerdas itu pasti dia sudah melewati kondisi pintar gitu kan. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah kecerdasan dalam menyelesaikan problem atau masalah emosional yang ada pada diri kita sendiri. Yaitu seorang yang berhasil menciptakan sensasi-sensasi dalam setiap
setiap aktivitasnya, yang mana dia berhasil dalam menyelesaikan sensasi dari setiap aktivitasnya, terutama ketika dia berbicara. Jadi bisa disimpulkan, jadi orang yang mampu untuk berbicara itu adalah orang yang secara emosional tidak tergolong secara orang tidak tergolong sebagai orang yang cerdas, karena orang yang dapat menangani, dapat mengantisipasi hal-hal yang berbau cacatnya emosional. Itu karena menjadi proses ketika kita berbicara. Orang tidak mampu berbicara di depan umum seperti kesalahan pikir emosional, sehingga perlu dimotivasi untuk melahirkan jalan keluarnya. Jadi dalam buku ini ada motivasinya, yaitu berbicara itu bukan masalah berbakat atau tidak, tapi bagaimana seorang mengatasi problem. Berhenti mengatakan, jadi ada lagi, berhenti mengatakan bahwa Anda tidak berbakat, karena pandangnya seorang berbicara itu bukan karena bakat, tapi karena latihan yang harus dilakukan. Jadi sini juga ada sebenarnya kita ketika mau berbicara itu kita harus memakai induction. Apa pertama itu induction. Induction itu kita lakukan pada tahap maksud ketika latihannya induction adalah masukkan data ringan agar kita mulai dengan kondisi relax dengan kondisi nyaman. Yang kedua itu planning, yaitu Anda melakukan suatu langkah untuk memastikan gambar itu sudah matang. Di sini Anda membutuhkan waktu khusus untuk memasukkan data bagaimana berbicara yang baik. Yang ketiga adalah programming. Setelah selesai programming, Anda harus melakukan self programming. Dan ini harus programming dimaksud adalah sudah disampaikan biasa berbentuk skrip atau naskah. Yang terakhir adalah melakukan termination. Termination ada dimaksud adalah bagaimana Anda bangkit dari proses kontemplasi, dari berbaring sampai jadi intinya. Jadi terakhir dari saya, jika hari ini sudah sempurna, maka apalah arti hari esok?